Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fitra Bahtiar dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur transaksi yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari materi pengantar akuntansi. Soal yang pertama yaitu Bendahara Sekolah Bina Ilmu ke Bank Syariah Indonesia atau BSI meminjam uang sebesar 5 juta untuk membeli 2 buah AC. Dan dilihat apabila kita ingin melihat di jurnal umumnya, maka penyelesaiannya yaitu di tanggal 1 April terjadi sebuah transaksi di mana dalam soal ini ada peminjaman uang sebesar 5 juta. Jadi peminjaman uang ini termasuk dalam akun utang bank dan untuk membeli 2 buah AC. Nah, 2 buah AC di sini termasuk dalam peralatan. Jadi, peralatan di sini termasuk dalam debit. Mengapa dimasukkan ke akun debit? Karena peralatan ini merupakan aset dari sekolah. Apabila aset bertambah, maka dimasukkan ke debit. Dan utang bank. Nah, utang bank di sini masuk kepada kredit. Mengapa? Karena utang bank ini merupakan liabilitas. Nah, liabilitas bertambah berarti masuk kepada kredit. Karena utang bank bertambah jadi masuk kepada kredit. Terus soal yang kedua yaitu tanggal 5 April Ibu Anti menyewa kantin sekolah Bina Ilmu sebesar 3.500.000, tapi biaya sewanya akan dibayar di bulan Mei. Nah, di jurnal umumnya Ibu Anti menyewa kantin sekolah Bina Ilmu, berarti ini merupakan piutang. Dan sewa kantin bulan April dan sewa kantin akan dibayar di bulan Mei. Jadi sewa kantinnya itu nanti termasuk ke dalam pendapatan. Nah, piutang di sini pada jurnal umum, piutang di sini masuk kepada akun debit. Mengapa? Karena aset dari sekolah ini bertambah karena ada yang mengutang pada sekolah itu. Dan pendapatan. Nah, pendapatan di sini termasuk ke akun kredit. Termasuk pada kredit karena pendapatan itu liabilitas dan di sini liabilitasnya bertambah. Jadi masuk kepada kredit. Terus soal yang ketiga yaitu tanggal 7 Mei bendahara sekolah menerima hasil sewa kantin bulan April sebesar 3.500.000 secara tunai. Nah, pada tanggal 7 April di jurnal umum yaitu menerima hasil sewa berarti menerima kas. Nah, kas di sini masuk kepada debit. Mengapa debit? Karena aset dari aset dari sekolah ini bertambah, jadi masuk kepada jadi kasnya di sini masuk kepada debit. Sedangkan piutang. Nah, piutang di sini masuk kepada akun kredit.
karena piutang termasuk aset, dan sedangkan dalam rumus aset berkurang masuk pada kredit, maka itulah piutang masuk kepada kredit. Jadi piutang ini memang merupakan aset dari sekolah, namun piutang ini berkurang jadi dimasukkan kepada akun kredit 3.500.000. Nah, selanjutnya soal yang keempat, yaitu pada tanggal 15 Mei, Ketua Yayasan menerima uang sebesar 5 juta yang merupakan hak Ketua Yayasan. Nah, di jurnal umumnya pada tanggal 15 Mei, nah, menerima uang sebesar 5 juta itu merupakan yang merupakan hak ketua yayasan, itu termasuk ke dalam prive, karena prive di sini berarti pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi atau prive ini termasuk dalam debit, dalam debit, dan kas masuk pada kredit karena aset perusahaan berkurang, yaitu berupa kas. Jadi aset perusahaannya ini berkurang, jadi masuk kepada kredit. Jadi masuk pada kredit. Nah, prive ini prive-nya di sini itu termasuk pengambilan pribadi, maka masuk pada akun debit. Ini 500.000. Jadi antara debit dan kredit ini jumlahnya harus sama. Debit di semua ini 5 juta tambah 3.500.000 tambah 3.500.000 tambah 500 tambah 2 juta, itu hasilnya 14.500.000. Begitu pula pada kredit, hasilnya juga 14.500.000. Hasil antara debit dan kredit ini harus sama. Jadi hasil antara debit dan kredit harus sama. Apabila tidak sama, maka terjadi kesalahan di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu kita ke buku besar. Buku besar bentuk T. Mengapa dikatakan bentuk T? Karena bentuknya seperti ini, seperti T. Nah, di buku besar ini bagaimana cara menyelesaikannya atau cara membuatnya? Jadi, kita membuat bentuk seperti ini. Kemudian kita memasukkan apa yang ada di jurnal yang ada di jurnal umum tadi, dimasukkan ke buku besar. Maksudnya akun yang ada pada jurnal umum dimasukkan lagi ke buku besar, seperti misalnya kas. Nah, kas di sini terjadi pada tanggal 7 Mei dan tanggal 15 Mei serta tanggal 30 Mei. Tanggal transaksi ini sesuai dengan jurnal umum yang tadi dan sesuai dengan soal yang tadi. Di sini terjadi transaksi. Apabila debit dan kredit ini terisi dua-dua, maka hasil atau jumlah dari debit dan kredit ini dikurang. Hasil dari jumlah ini yang dikurang itu merupakan selisih. Nah, selisihnya di sini dimasukkan lagi ke neraca saldo. Seperti misalnya ini. Debitnya di sini 3.500.000. Nah, di sini hasil dari kreditnya yaitu dari tanggal 15 Mei dan tanggal 30 Mei. Tanggal 15 Mei yaitu 500.000 dan tanggal 30 Mei itu 2 juta, ini ditambah kemudian hasilnya, kemudian ini 3.500.000 dan ini 2.500.000 dikurang. Hasil dari ini yaitu 1 juta. Nah, hasil dari 1 juta ini dipindahkan ke neraca saldo yang terdapat di debit. Kenapa di debit? Karena
di sini, di kas ini, debit lebih besar daripada kredit. Maka dari itu di neraca saldo pun ditempatkan di debit. Dan yang kedua yaitu peralatan. Nah, peralatan pada soal ini atau pada transaksi ini terjadi hanya satu kali, yaitu pada tanggal 1 April sebesar 5 juta. Jadi langsung saja dipindahkan ke neraca saldo, yaitu peralatan di debit 5 juta. Begitu pula dengan utang bank. Nah, utang bank di sini terjadi juga hanya sekali, yaitu pada tanggal 1 April yang jumlahnya juga 5 juta. Nah, kemudian dari sini kita pindahkan lagi di neraca saldo. Nah, di sini di utang bank tadi ini letaknya di kredit, maka di neraca saldo juga ditempatkan di kredit. Kemudian setelah utang bank ada prive. Nah, prive ini juga terjadi hanya satu kali, yaitu pada tanggal 15 Mei sebesar 500.000. Jadi dipindahkan lagi ke neraca saldo. Prive itu tempatnya di debit sesuai dengan tali di buku besar. Dan setelah prive ada yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan di sini juga terjadi hanya satu kali, yaitu pada tanggal 5 April sebesar 3.500.000 yang tepatnya di kredit. Nah, begitu pula juga dipindahkan di neraca saldo. Pendapatan ini ditempatkan di kredit. Setelah pendapatan ada beban gaji. Nah, beban gaji ini juga hanya satu kali, yaitu pada tanggal 30 Mei sebesar 2 juta yang terdapat di debit. Dan di neraca saldonya pun begitu, beban gajinya di debit 2 juta. Nah, di sini ada piutang. Piutang di sini terjadi 2 kali, yaitu 5 April dan 7 Mei. Hasil dari ini antara debit di piutang dan kredit di piutang itu hasilnya atau selisihnya 0, maka tidak perlu lagi dituliskan di neraca saldo. Kemudian apabila sudah menuliskan semua ini, maka dijumlahkan lagi antara debit dan kredit, dan hasilnya ini harus sama. Dan pertanyaannya yaitu apa maksud dari nomor akun ini? Nah, nomor akun ini menyesuaikan. Seperti misalnya kas nomor akunnya itu 11 dan ikut lagi yang ini dibawa hanya mengikut. Namun peralatan itu nomornya 121. Begitu. Terus selanjutnya setelah ke neraca saldo, kita sudah mendapatkan hasilnya dan hasilnya sama antara debit dan kredit. Selanjutnya ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada tiga yang ingin dicari. Yang pertama yaitu laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi ini yang termasuk di dalamnya yaitu ada pendapatan dan beban gaji. Nah, di mana kita mendapatkan pendapatan ini? Di sini tadi. Nah, di sini pendapatan di kredit 3.500.000. Jadi kita lagi simpan di sini. Kemudian beban gaji ini termasuk juga dalam laporan laba rugi. Nah, beban gaji di sini juga kita ambil. Jadi untuk mengetahui apakah laba atau rugi, kita harus
melihat ini antara pendapatan dan beban gaji. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban gaji, maka dikurang, maka hasilnya akan menjadi laba. Jadi pendapatan 3.500.000 dan beban gaji 2 juta dikurang sama dengan 1.500.000. Jadi laba yang didapatkan di sini yaitu 1.500.000. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini yang terdapat juga di dalamnya yaitu ada laba dan priva. Laba ini diambil di sini dan priva ini diambil di sini di laporan neraca saldo. Jadi antara laba yaitu 1.500.000 dan priva 500 itu dikurang, hasilnya 1 juta. Hasil 1 juta ini merupakan modal akhir. Jadi apabila kita ingin mengetahui berapa laporan perubahan modalnya, modal akhirnya itu 1 juta karena laba dikurang priva. Dan selanjutnya yaitu laporan neraca. Nah, laporan neraca ini terdapat 2, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Di dalam aset ini terdapat kas dan peralatan dan masih banyak lainnya. Tetapi yang sesuai dengan soal hanya kas dan pendapatan yang masuk dalam aset ini. Nah, kas di sini 1 juta dan peralatan 5 juta. Kas dan peralatan ini kemudian dijumlahkan menjadi total aset. Jadi kas 1 juta dan peralatan 5 juta ditambah sama dengan 6 juta. Jadi total asetnya di sini yaitu 6 juta. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yang masuk liabilitas di sini yaitu utang bank. Nah, utang bank di sini di mana kita lagi mengambilnya di sini di laporan neraca saldo. Utang bank 5 juta. Ini termasuk liabilitas. Dan modal akhir, kita masukkan modal akhir di sini, kita ambil dari sini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, modal akhir di sini berarti 1 juta. Kemudian utang bank dan modal akhir atau liabilitas dan ekuitas ini ditambah menjadi totalnya 6 juta. Jadi antara aset, liabilitas, dan ekuitas itu totalnya juga harus sama. Apabila tidak sama, maka terjadi kesalahan di antara ini ataukah ini. Jadi apabila tidak sama, maka kita harus mengulanginya sampai akhirnya kita menemukan antara aset, liabilitas, dan ekuitas itu hasilnya sama.